Halo Beautybrander, kita balik lagi di Noda, Nose Bedah. Kali ini Noda akan membahas seputar tren skincare 2024 lagi nih. Kira-kira apa ya yang akan trending di tahun 2024 ini? Tentunya bersama Mbak Nose. Kita panggilkan Kak Tiara dan Kak Cantika. Apa kabarnya nih Kak Cantika, Kak Tiara? Halo semuanya. Kita balik lagi ke Noda. Sapa dulu nggak sih? Sapa-sapa dulu kali ya Sobat Nose di rumah. Halo Sobat Nose. Nah, kali ini nih Kak Tiara, Kak Cantika, kita akan membahas seputar apa sih tren 2024 ini. Kita bahas apa? Hair care. Ngomong-ngomong tentang hair care nih. Hair care itu kan yang kita tahu kan perawatan rambut ya. Betul. Perawatan rambut di mana rambut itu harus dirawat seperti kita merawat kulit kita. Bener ya? Betul banget. Tapi di sini Mino agak gimana ya? Agak masih kurang percaya karena rambut tuh harus dirawat juga. Karena Mino pribadi nih ya, Mino pun kalau mandi pagi selesai mandi itu paling langsung berangkat. Ya. Rambutnya nggak disisir, rambutnya nggak pakai apa-apa tuh langsung berangkat. Itu ternyata salah banget ya. Salah. Nah, dari hair care ini boleh nggak Kak Tiara sama Kak Cantika jelaskan dulu nih kenapa sih hair care itu perlu dirawat gitu? Hair care itu perlu dirawat. Mungkin rambut kali ya. Ya, itu oke, nggak apa-apa. Contohnya rambut itu perlu dirawat, hair care perlu dirawat. Typo ya. Kalau menurut Kak Cantika tuh gimana? Ya, jadi kalau menurutku ya, hair care itu benar tadi kata Nino bahwa dia sama sebenarnya dengan skincare. Karena kan rambut itu juga bagian dari tubuh kita kan. Betul. Jadi perawatannya pun sebenarnya harus sama dengan kita merawat wajah kita. Kalau di episode sebelumnya kita bahasnya terkait efikasi dari Efikasi, skincare. Ya mungkin betul. kalian bisa cek di episode sebelumnya. Nah di episode ini mungkin kita akan bahas tuntas ya terkait Betul. hair care itu tadi. Terkait hair care, terus juga ingredients-nya, claims-nya, terus juga apa ya? Trennya juga dong di pastinya ya. tahun ini dan tahun-tahun berikutnya ya, kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Tiara sendiri nih, kenapa sih harus dirawat rambut itu kenapa? Bagus banget pertanyaannya. Kenapa harus dirawat? Karena dari yang kita sedang hadapi gitu ya, iklim kita yang panas tiba-tiba hujan juga, terus juga kegiatan kita sehari-hari kayak misalkan catok rambut atau coloring rambut, walaupun memang sekarang banyak yang natural ingredients gitu ya untuk cat rambutnya, cuma beberapa faktor juga nih keseharian kita bisa membuat rambut kita tuh rusak gitu, kehilangan kayak elastisitas, terus juga Nutrisi rambut ya. terus juga shiny-nya tuh hilang, kayak gitu-gitu sih biasanya yang bikin rusak. Jadi penting hair care itu. Oh, jadi sepenting itu ya ternyata ya, Penting karena banget. karena Mino pun juga sedang mengalami masalah nih terhadap rambut ya. Sebenarnya curhat sedikit boleh ya teman-teman ya, sobat Nose ya. boleh. Mino curhat sedikit. Jadi Mino itu lagi mengalami yang namanya ketombe nih Kak. Oke, Ketombe. Nah, ketombe itu kan termasuk yang risih ya, apalagi kan Mino tuh suka banget pakai baju yang Nah. gelap kayak begini gitu loh. Kadang digosok-gosok berarti hitam putih-putih semuanya. termasuk masalah terberat Mino nih sekarang Oke. karena ketombe. Apakah memang karena pengaruh Mino yang enggak hair care rutin ini, yang mana Mino habis mandi langsung berangkat nggak sisir rambut, apakah itu mempengaruhi atau dari produknya itu bagaimana sih Kak? Oke, nah makanya itu karena kan kebutuhannya tinggi nih konsumen-konsumen untuk kayak problematika rambut seperti hair loss, dandruff yang tadi Mino sebutin, sama kayak misalkan rambutnya cepet lepek. Nah itu makanya sekarang tuh trennya konsumen-konsumen tuh banyak yang mencari produk dengan fungsi dan value yang mereka butuhkan gitu untuk problem rambutnya mereka sendiri gitu. Contohnya dandruff. Nah, kalau dari kita ya biasa kita development produk itu juga ada bahan aktifnya sendiri nih ya, untuk klaim tersebut atau untuk efikasi si dandruff sendiri gitu. Begitu ya. Terus gini, masalahnya itu kan banyak kayak tadi rambut lepek, ketombe, kemudian rambut rontok. Nah, kalau dari Kak Tiara sama Kak Cantika ada nggak sih sedikit tips untuk hair care rutinnya itu seperti apa? Jadi kalau misalnya hair care rutin tuh memang sebenarnya berdasarkan jurnal juga atau beberapa literatur yang udah kami baca, emang paling
demand-nya paling tinggi itu adalah shampoo itu tadi. Oke. Jadi produk shampoo itu penting ya buat teman-teman di luar sana kalau misalnya mau menjaga rambut itu pasti shampooan itu wajib. Lanjut ya. Oke, Abis selanjutnya. shampoo, kita kan keringin rambut nih. Yang basicnya sih serum atau tonik ya. Itu. Hair tonic. Iya, Oke. hair serum atau hair tonic gitu untuk menjaga kesehatan Scalp. Scalp, kulit scalp ya. kulit ya. akar rambut. Akar rambut, Jadi oke. supaya membantu. Jadi nutrisi itu kan ada yang dari dalam Tubuh. dari makanan ya kan yang kita makan sama dari luar gitu kita ngasih serum. Nah, habis itu perfume biasanya perfume rambut di tahun kemarin sih Hair itu mist. banyak yang mencari ya untuk perfume. Developmentnya banyak untuk Oh begitu. Jadi rangkaiannya lumayan agak sulit juga ya ini untuk ngerawat rambut karena Mino muka juga iya, rambut juga iya gitu. Jadi mungkin jadinya kayak makan waktu nggak sih Mino nih kalau berangkat pagi harus pakai shampoo, conditioner, pakai hair serum, pakai hair tonic, pakai ini itu makan waktu nggak sih Kak Cantika gitu? biasanya sih kalau emang orang yang mau niat untuk treatment itu dia nggak lakuin setiap hari, tapi mungkin ada hari-harinya kayak misalkan seminggu 2 kali gitu. Kayak misalkan yang punya rambut keriting itu kan dia kan punya treatmentnya sendiri, gimana caranya rambutnya yang keriting ini nggak kelihatan jadi frizzy hair atau kayak ngembangnya banget, tapi dibikin jadi ngembangnya lebih cantik. Lebih Itu cantik. gimana? Oh gitu. Kadang suka lihat kan yang rambutnya keriting tuh kayak cantik kayak yang gitu-gitu. Iya, ya. ngerti. Nah Oke. itu kalau di kita ada produk dari brand Kriwil namanya. Jadi dia satu brand yang memang khusus jual produk-produk yang bisa membuat atau mentreatment rambut yang si Kriwil ini jadi Kriwil. cantik. Kriwil ya namanya ya. Kriwil. Oke, gitu. kan tadi kan sudah merangkain dari shampoo sampai ke serum kayak gitu ya. Mungkin kalau misalkan dijadikan satu aja tuh nggak bisa ya, kayak satu produk aja terus Multifunction. multifunction. Sebenarnya ada ya kayak misalkan shampoo dia yang combine sama conditioner gitu. Jadi shampoo and conditioner itu ada, secara formulasi pun ada. Jadi ya kita masukin aja conditioning agentnya tuh lebih Conditioning banyak. agent, Jadi tuh lebih oke. smooth afternya gitu. Terus juga 2 in 1 sih. Two in one ya. Tahun Betul. lalu ya. Tahun lalu tuh kan 2 in 1, 3 in 1 itu hype banget. betul. Nah kalau Oke, sekarang kalau trennya sekarang gimana? apa tuh? Kalau sekarang itu trennya udah nggak itu lagi, Mino. Jadi kita udah Oke. beralih nih. Karena kan kemarin kita juga sempet bahas kan teman-teman terkait awareness terhadap lingkungan. Ya, jadi di Oke. tahun ini untuk hair care pun punya tren. Yang pertama itu adalah sustainability. sustainability, Sustainability, tahu nggak, Mino? keberlanjutan. Pernah dengar sih istilah-istilah ini, cuman kayaknya belum pernah dengar kalau akan disangkut pautkan sama tren skincare ataupun hair care kayak gini. Nah, bener banget. Jadi memang kita mencari literatur yang sesuai terkait tren hair care 2024 ini, dan salah satunya itu adalah mengurangi pemakaian air. Mengurangi pemakaian air. Tar dulu, kita kan keramas ya, rambutnya dibasahin air dong. Kalau air dikurangin, masih banyak sabunnya dong rambutnya. Jadi gini, Gimana kan Mino merasa lepek banget butuh keramas gitu, keramas gitu. Tapi tak dulu ada produk, jadi namanya dry shampoo, ya Iya, kan? karena tadi Dry Mino- shampoo. Mino tadi bilang kan, kalau pagi nggak mungkin nih, kalau misalnya harus keramas dengan waktu Yes. yang bermenit-menit gitu kan. Jadi kita punya solusinya. Dry shampoo. Dry shampoo. Dry Mino shampoo. penasaran, dry shampoo tuh maksudnya nggak pakai air, gimana sih? Jadi ini bisa membuat rambut Mino tuh dari yang lepek itu kan kayak agak berminyak dan kalau di styling tuh jelek gitu. Nah ini ada produk, jadi dia powder, jadi dia nggak pakai air atau pengaplikasiannya nggak perlu air juga. Jadi mau dicoba? Boleh banget, Mino penasaran banget nih karena Mino pengen nggak usah mandi aja ya. Jangan dong. Maksudnya Mino setuju mendukung tadi sustainable tadi yang kita pengurangan air itu, jadi kan hemat air, hemat listrik segala macam kan buat negara itu bagus ya sobat Nese ya. Coba Mino mau cobain. Boleh. Ini langsung semprot aja. Ini Mino boleh perlu taruh dulu itunya. Mino harus Jadi dia diapain dulu? biasa dry shampoo ada juga yang pakai aerosol ya, tapi ini lebih convenient karena bisa naik dibawa ke pesawat juga gitu. Jadi boleh. Oke. Jangan kaget. Oh, wow. Diratain dulu. Powder ya. Powder tuh.
Ini diratain. Yes, sama Oke. kayak pakai pilihan biasa. Kemudian langsung ke rambut. Yes. Gimana? Rambutnya lebih ngembang nggak Sobat Nose? Lagi, Oke. mau lagi. ya. Saya belum. Kayaknya kurang ya. Coba lebih banyak deh. Oke, diratain Secukupnya. dulu. Oh, Yang berlebihan itu secukupnya. tidak baik. Oke, secukupnya. Tapi ini wangi ya. Wangi, memang Wangi. Ini sudah kayak Hermes biar wangi, apa tidak? ada Iya, fragrance ada sih yang- dia. Oh, ini ya afternya tuh kayak memang abis keramas ya. Iya, ha-ha. Bener loh. Ini kayak abis keramas tuh rambutnya tuh jadi kayak bervolume gitu loh. Yes. Wah, keren juga nih ya. Coba di styling dong. Di styling ya. Yes. Coba lihat nih, Sobat Nose di rumah lihat rambut Mino habis pakai dry shampoo yang nggak perlu pakai air loh. Langsung aja, jadi mau keramas nggak perlu cari-cari air dulu. Oke nggak? Oke. Oke, wah keren Lebih banget bagus. ini. Ini keren banget produknya ya. Produknya keren banget, dry shampoo dan bisa dipakai kapanpun dimanapun. Jadi mungkin kalau Mino mau berangkat nggak sempet keramas, bisa di jalan keramasan nih ya. Nah, betul. Itu bisa ditaruh di tas, di saku juga. Oke, nextnya mungkin kita bahas preventing hair loss and promoting hair growth ya.